Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin ya'ni laisa fi dinillahi bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim bi khair. Khair anak-anakku sekalian yang saya banggakan, kembali kita melanjutkan pembahasan kita dalam jaringan ini masih ya seputar ayat muhkam al-mutasyabih. Kemarin kita membahas tentang ayat mutasyabih secara grafik ya, atau secara tersistematis. Sekarang kita langsung saja kepada pasal ya. Di lembaran atau halaman berikutnya di sini di kitab saya 315, di halaman 315 pasal tentang ayat mutasyabih. Langsung saja anak-anakku sekalian. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Faslun, suatu pasal. Minal mutasyabihi ayatus sifat ya. Termasuk ayat mutasyabih itu adalah ayat sifat ya. Ayat-ayat yang menggambarkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mensifatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diantaranya itu banyak menggunakan bahasa-bahasa tangan, bahasa tentang mata, dan seterusnya. Wali Ibni Labban fiha, dan bagi Ibnu Labban rahimahullahu fiha padanya, atau tentang ayat-ayat mutasyabih ini, tasnifum mufradun, ada karangan tersendiri ya. Satu kitab beliau karang tersendiri hanya membahas tentang ayat-ayat mutasyabih yang berkenaan dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nahu, contohnya di sini Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Toha ayat kelima. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas sara. Ya, Ar-Rahman, Allah yang Maha Penyayang itu, 'alal 'arsy istawa. Ya, di atas aras, istawa, dia beristiwa, atau yang biasa kita artikan di atas aras dia bersemayam. Kurang lebih seperti itu. Nah, ya, ada beberapa ayat tentang al-istiwa. Ada juga ayat yang mengatakan walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsummastawa ilas samai. Ya. Ada juga tsummastawa ilas samai wa hiya dukhanun. Nah, ini bahasa-bahasa istiwa, bahasa-bahasa bersemayam, atau juga terkadang diartikan bertahta, bersinggasana, dan semacamnya. Nah, ini masuk dalam kategori sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kemudian diperselisihkan oleh para ulama tentang arti dan maknanya. Ya, nanti itu mungkin akan ada pembahasan tertentu tentang makna ini. Oke, itu salah satu contoh ya yang dipaparkan oleh Al-Imam As-Suyuti di pasal ini. Kemudian yang kedua apalagi, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Setiap sesuatu itu halikun, akan binasa, musnah, punah, illa wajhahu, kecuali wajahnya. Nah, ini bahasa wajah juga bahasa sifat. Terkadang juga diartikan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Qasas ayat 88. Apalagi wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya, wa yabqa, dan kekallah wajhu rabbika, ya, diri Tuhanmu atau wajah Tuhanmu, zat Tuhanmu. Surah Ar-Rahman ayat 27. Kemudian contoh yang lain lagi, walitusna'a ala aini.
walitusna'a ala aini, dan engkau akan diperlakukan, akan ditindaklanjuti, kurang lebih seperti itu, ala aini, itu di atas pengawasanku. Biasa juga diartikan seperti itu. Kalau bahasa harfiahnya di sini mata, maksudnya apakah mata betulang atau tidak. Nah, itu ada khilafiyah di kalangan ulama tentang arti dan maknanya. Yang jelasnya ayat-ayat ini semua masuk dalam kategori sifatullah, sifat Allah Subhanahu wa taala, yang jumhur ulama mengkategorikannya sebagai ayat mutasyabih. Khair. Surah Thaha ya, sama juga dengan wasna'il fulka bi a'yunina. Wasna'il fulka bi a'yunina, buatlah perahu dalam pandangan kami, maksudnya dalam pengawasan kami, dalam tafsir Jalalain kalau saya tidak salah. Kalau di sini berkenaan dengan Nabiullah Thaha ya, surah Thaha berkenaan dengan Nabiullah Musa kalau saya tidak salah ini ayatnya ya, ketika dia dibuang oleh ibunya di sungai, kemudian ditemukan oleh musuhnya dan musuh Allah Subhanahu wa taala, ya akhudhu aduwulli wa aduwullaka, kalau tidak salah bunyinya seperti itu. Kemudian Nabiullah Musa ditemukan oleh musuhnya dan musuh Allah Subhanahu wa taala, walitusna ala aini. Nah, kemudian dia nanti akan diperlakukan, akan ditindaklanjuti, kurang lebih seperti itu. Bagaimana kemudian perkembangannya setelah dia didapatkan, apakah dia dipelihara oleh Fir'aun atau bagaimana, dan seterusnya. Itu maksudnya walitusna, engkau akan diperlakukan ala aini, maksudnya dalam pengawasanku. Kalau tidak salah seperti itu Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mengartikan ala aini di sini. Oke. Kemudian yang selanjutnya yadullahi fauqa aidihim. Nah, ini tangan Allah di atas tangan mereka. Apa maksudnya yadullah? Tangan Allah di atas tangan mereka. Ini berkenaan ayat ini dengan bai'atul ridwan, ya, pembaiatan Rasul sallallahu alaihi wasallam atas para sahabat, ya, yang mana Allah mengatakan bahwa yang dia baiat itu sebenarnya bukan engkau, tetapi Allah Subhanahu, bukan tanganmu wahai Muhammad, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Tangan Allah berada di atas tangan mereka. Nah, yadullah ini, kata yadun ada beberapa di dalam Al-Qur'an, di antaranya juga qul innal fadla biyadillah. Katakanlah bahwasanya kemuliaan itu, kelebihan itu berada dalam tangan Allah Subhanahu wa taala, atau dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Fatah ayat 10. Kemudian yang selanjutnya was-samawati matwiyatun biyamini, dan langit itu dicengkram ya, dilipat ya, biyaminihi, di tangan kanannya. Kalau secara harfiah diartikan seperti itu ya, tapi makna dan artinya itu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena para ulama mengatakan bahwa semua ayat-ayat yang disebutkan tadi ini, mulai daripada istiwa, kemudian wajhun, kemudian ainun, kemudian yadun, kemudian yaminun, ini masuk dalam kategori ayat-ayat mutasyabih. Khair. Wa jumhuru ahli sunnah. Nah, jumhur ahli sunnah, kata Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, minhumus salafu wa ahlul hadis, diantara mereka adalah salafun as-salih wa ahlul hadis, dan begitu juga ahlul hadis, alal imani biha, atas beriman kepadanya, kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini atau ayat mutasyabih ini, wa tafwidi ma'nahal muradi minha ilallahi ta'ala, dan menyerahkan makna yang dimaksud darinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jumhur Ahlus Sunnah wal Jamaah yang terbagi kepada dua kelompok, yaitu orang-orang salafun as-salih atau juga biasa disebut dengan ahlul ra'yi, kemudian yang kedua adalah ahlul hadis. Sebenarnya di awal-awal mazhab itu atau paham itu hanya terbagi kepada dua saja ini, mazhab ahlul ra'yi dan juga mazhab ahlul hadis. Jadi mereka berkesimpulan bahwa terkait dengan ayat mutasyabih ini wajib untuk kita imani, dan masalah arti dan maknanya itu
ditafwid ilallah kepada Allah Subhanahu wa taala, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian dikenal dengan istilah mazhab tafwid terkait dengan masalah akidah ini. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan mazhab takwil. Nah, ini yang mentakwil ini seperti apa dan bagaimana dan siapa mereka. Nah, itu tentunya yang selain daripada jumhur ulama ini. Oke. Wala nufassiruha, dan kita tidak boleh menafsirkannya, ma'atanzihina lahu, bersama kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala an haqiqatiha, daripada hakikat daripada yadun, wajhun, ainun, yaminun, qiyamun dan semacamnya. Nah, itu masalah itu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala hakikatnya seperti apa. Jadi kalau masuk dalam ayat yang seperti ini, maka sikap kita, ini menurut jumhur ulama, sikap kita imani saja apa yang dikatakan oleh ayat tersebut. Masalah arti dan maknanya itu jangan coba-coba untuk menafsirkannya. Kurang lebih seperti itu anak-anakku sekalian. Khair. Akhraja Abul Qasim Al-Lalaka'i fi Sunnah, dikeluarkan oleh Abul Qasim Al-Lalaka'i di dalam kitab As-Sunnah, antariki Qurrah bin Khalid, dari jalannya atau sanadnya Tariq Qurrah bin Khalid anil Hasan, daripada Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma, an ummihi, daripada ibunya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha, an Ummi Salamah, dan daripada Ummu Salamah, ya Ummul Mukminin tentunya, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum wa anil jami', fi qaulihi ta'ala, tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yang Maha Penyayang itu di atas aras beristiwa. Qalat, nah kemudian beliau berkata, Ummu Salamah ini, al-kaifu ghairu ma'qul. Ya. Bagaimana itu tidak masuk akal, tidak bisa diakali atau tidak bisa dicerna. Wal istiwa'u ghairu majhul, dan istiwa itu sendiri itu tidak majhul, artinya sudah diketahui. Yang namanya istiwa itu bagaimana kita tahu bahasa itu, tetapi kaifiyat istiwa bagaimana itu tidak bisa dicerna. Artinya ini dipasrahkan artinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Wal iqraru bihi minal iman, dan mengakui bihi dengannya, dengan ayat ini, minal iman, termasuk daripada keimanan. Kita harus terima bahwa itu adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kita imani. Wal juhudu bihi kufrun, dan mengingkarinya itu adalah suatu kekafiran. Ini komentar daripada Ummu Salamah terkait dengan ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kita bisa tarik kesimpulan bahwa beliau di sini mentafwidkan kaifiyatnya atau maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengancam orang yang juhud, yang mengingkari ayat tersebut, mungkin karena tidak tahu artinya atau bagaimana dan bagaimana, kemudian memuji tentang mengakui atau mengimani ayat tersebut. Kemudian masalah istiwa itu adalah bahasa-bahasa yang kita sudah ketahui, tetapi makna yang sebenarnya itu ghairu ma'qul. Itu maksud daripada Sayyidatuna Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Ini kurang lebih sama anak-anakku sekalian dengan ungkapan Imam Malik kalau saya tidak salah, itu tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang digambarkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Beliau mengatakan bahwa bagaimana itu kita tafwidkan, kemudian ayat itu kita imani, kemudian bertanya tentang ayat tersebut bagaimana dan bagaimana, itu masuk dalam kategori bid'ah. Itu kata Al-Imam Malik kalau saya tidak salah rahimahullahu taala. Khair. Wa akhraja aidan, dan mengeluarkan juga an Rabi'ah bin Abdurrahman, dari Rabi'ah bin Abdurrahman, annahu, bahwasanya beliau, suila an qaulihi, ia pernah ditanya tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Faqala, kemudian beliau menjawab, al-istiwa'u ghairu majhul
wal kaifu ghairu ma'qul wa minallahi ar-risalah wa 'ala rasulil balagul mubin wa 'alaina at-tasdiq. Ya. Al-istiwa kata beliau Rabi' bin Abdurrahman ini ghairu majhul, itu tidak majhul, artinya sudah diketahui. Istiwa itu artinya apa? Wal kaifu, dan bagaimana istiwa itu, bersemayam itu, ghairu ma'qul, itu tidak bisa dicerna oleh akal. Istiwa artinya bersemayam, tapi proses istiwa itu sendiri bagaimana modelnya, apakah ada awal, ada pertengahan, ada akhir, ataukah ada bentuk, ada gaya, ada style dan lain sebagainya, itu disebut dengan kaifiyat. Itu ghairu ma'qul kata beliau, sama dengan Ummu Salamah tadi di atas. Tidak bisa dicerna oleh akal. Wa minallahi ar-risalah, dan dari Allah itu ar-risalah. Allah menyampaikan risalahnya melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk risalah Allah Subhanahu wa taala adalah ayat-ayat yang berkenaan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa 'ala rasuli al-balagul mubin, dan ke atas Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan, menjelaskan, wa 'alaina at-tasdiq, dan ke atas kita itu membenarkan. Sebatas itu saja sikap kita dalam menyikapi ayat-ayat mutasyabih yang berkenaan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala menurut Rabi' bin Abdurrahman. Jadi terkait dengan ayat ini kata beliau kita benarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam punya kewajiban untuk menyampaikan, dan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita tahu, tetapi kemudian kaifiatnya bagaimana atau maknanya bagaimana, nah itu tidak bisa dicerna oleh akal. Khair. Wa akhraja aidan an Malik, dan mengeluarkan juga siapa ini, Imam Abul Qasim tadi di atas ya. An Malik, daripada Imam Malik rahimahullah, annahu su'ila 'anil ayah, bahwasanya beliau pernah ditanya tentang ayat ini, yakni Imam Malik yang saya maksud tadi. Faqala, kemudian beliau menjawab, al-kaif ghairu ma'qul, kaifiahnya bagaimana itu tidak makul ya, tidak bisa dicerna oleh akal. Wal istiwa'u ghairu majhul, dan istiwa itu tidak majhul lagi, sudah diketahui. Wal imanu bihi wajibun, dan beriman terhadapnya itu merupakan suatu kewajiban. Wasu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentangnya itu adalah bid'ah. Nah, itu jawaban Imam Malik rahimahullahu taala terkait dengan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa ini. Oke. Wa akhraja al-Baihaqi, dan mengeluarkan Imam al-Baihaqi anhu darinya, dari Imam Malik juga. Qala, ia berkata Imam Malik ini, huwa kama wassafa nafsahu, dia Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia mensifati dirinya. Hanya dia saja yang tahu akan apa yang ia sifatkan terhadap hambanya melalui ayat tersebut. Jadi kita tidak boleh menafsirkan, mentakwilkan, apalagi terlalu jauh tentang ayat-ayat yang berkenaan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Khair. Wala yuqalu kaifa, dan tidak boleh dikatakan bagaimana ini istiwanya, mata itu bagaimana, tangan itu bagaimana, dan seterusnya. Wa kaifa anhu marfu'u, dan kaifa anhu bagaimana yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala itu marfu'un, itu sepatutnya diangkat, itu dihilangkan. Tidak boleh ada yang seperti itu, pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kaifiat tangan Allah, mata Allah, istiwanya Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Khair. Wa akhraja al-Lalaka'i an Muhammad bin al-Hasan, ya, dikeluarkan lagi oleh Imam Al-Lalaka'i dari Muhammad bin Hasan. Qala, ia berkata, ittafaqal fuqaha'u kulluhum minal masyriqi ilal maghribi alal imani bis sifati min ghairi tafsirin wala tashbihin. Ini versi Imam Al-Lalaka'i. Ia berkata, sepakat para fuqaha kulluhum semuanya, ya, dari timur sampai barat, alal imani bis sifati, atas beriman, wajib beriman, bis sifati, akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang digambarkan dalam ayat,
min ghairi tafsirin wala tashbihin, tanpa boleh ditafsirkan dan tanpa boleh diserupakan. Jadi jika dalam benak kita muncul bayangan-bayangan, muncul khatar, muncul dugaan-dugaan, tangan Allah itu begini, mata Allah itu seperti ini, ya itu hilangkan yang seperti itu. Sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa Allah itu jika ada yang terdetak di dalam hatimu, maka dia tidak seperti itu. Itu dalam salah satu riwayat. Oke. Wa qala At-Tirmizi, dan berkata Imam At-Tirmizi fil kalami ala hadisir ru'ya, ya, tentang al-kalam, ya, perkataan atau pembahasan atau komentar ala hadisir ru'ya, atas hadis melihat, ya. Jadi Al-Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala di sini ia berkata, ia mengomentari terkait pembahasan atau terkait hadis ar-ru'ya itu. Jadi memang ada beberapa hadis ar-ru'ya ini. Salah satunya itu yang paling umum, ya. Dan di sini tidak dijelaskan yang hadis ru'ya yang mana itu. Yang jelasnya yang paling umumnya itu biasa di dalam kitab-kitab akidah. Hadis ru'ya itu adalah hadis yang salah seorang sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah di hari kemudian itu Allah bisa dilihat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian melihat bulan dengan nyata? Para sahabat menjawab, ya. Apakah kalian melihat matahari dengan nyata? Kata para sahabat, ya. Nah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti itulah Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian dia akan dilihat. Nah, itu yang disebut dengan hadis ru'ya. Nah, terkait dengan hadis ini, Al-Imam At-Tirmizi berkomentar, kata beliau begini, al-madhhabu fi hadza inda ahli ilmi minal a'immah, ya, mazhab Syafi'iyah, ya, mazhab ahlus sunnah bihada tentang ini, inda ahli ilmi, menurut ahli ilmu, orang-orang yang berilmu, minal a'immati, daripada para ulama, mislu as-Sufyan as-Tsauri, mislu seperti Sufyan as-Tsauri, ya. Sufyan as-Tsauri ini salah satu pendiri mazhab juga, ya. Jadi ada beberapa mazhab, banyak mazhab sebenarnya, ya. Cuma mazhab-mazhab seperti mazhab Al-Auza'i, Sufyan as-Tsauri, Sufyan bin Uyainah. Nah, itu semua itu adalah mazhab yang indiras, istilahnya yang musnah lah, yang punah. Seperti Imam Sufyan as-Tsauri, Imam Malik bin Anas, Abdullah bin Mubarak, ya, Sufyan bin Uyainah, wa Waqi' bin Jarrah, wa ghairuhum, dan yang selain daripada mereka, annahum qalu, mereka mengatakan, narwi hadzal hadits kama ja'at, ya, kita riwayatkan hadis ini sebagaimana ia datang, redaksinya seperti itu, menceritakan tentang Allah Subhanahu wa taala, wa nu'minu biha, dan kita imani. Itu kata mereka, wala yuqalu, dan tidak boleh dikatakan kaifa, bagaimana melihat Allah Subhanahu wa taala itu, seperti apa, nyatakah, seperti apa itu bentuknya dan lain sebagainya. Wala nufassiru wala natawahhamu, dan kita tidak boleh mentafsirkan, wala natawahhamu, dan kita tidak boleh mewahamkan, menduga-duga, merekayasa, kurang lebih seperti itu. Nah, ini rata-rata mazhab Ahlus Sunnah, dan yang disebutkan di atas tadi oleh Al-Imam At-Tirmizi ini rata-rata sadah, ya. Artinya rata-rata pembesar ulama-ulama terhebat lah, kurang lebih seperti itu. Di antaranya adalah Waqi' bin Jarrah, Sufyan Tsauri, Malik, Ibnu Abdullah bin Mubarak. Dan ini pendiri-pendiri mazhab semua, tetapi kemudian mazhab mereka indiras, kalah saing lah dengan mazhab yang empat itu, ya. Kurang lebih seperti itu. Waqi' bin Jarrah itu gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dalam satu bait syair beliau, Imam Syafi'i rahimahullah, syakautu ila Waqi' su'a hifdzi. Aku pernah mengadukan kepada Imam Al-Waqi' tentang buruknya hafalanku, buruknya daya ingatku. Dia curhatlah kurang lebih seperti itu kepada gurunya tentang daya ingatnya yang berkurang, yang tidak terlalu kuat. Kemudian kata Imam Waqi', fa arsyadani bitarkil ma'asi. Kemudian kata Imam Syafi'i, Imam Waqi' kemudian menuntunku, mengarahkanku untuk meninggalkan kemaksiatan. Ya. Wa innal ilma nur, karena sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya.
wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada para pendosa. Nah, setelah itu kemudian Al-Imam Al-Waqi mengamalkan arahan daripada gurunya, dan ternyata benar beliau menjadi salah seorang a'immah sadah yang luar biasa sekali. Mazhabnya itu yang tasyir fil ufuq, menyebar di segala penjuru. Oke. Mana lagi nih? Wa dhahabat ta'ifatun min ahli sunnah. Nah, dan menganut sekelompok ulama daripada ahli sunnah juga. Tadi jumhur, sekarang sekelompok ahli sunnah. Ala annana, atas bahwasanya kita nu'awiluha, kita mentakwilnya. Jadi sebagian ya menyalahi jumhur ulama, mengatakan ayat yang seperti ini, ausafullah atau sifatullah ini harus ditakwil ala ma yaliku bi jalalihi ta'ala, atas apa yang layak dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ditakwil tapi takwil yang sesuai dengan jalalnya, keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sekelompok daripada ulama. Wa hadza madhhabul khalaf, dan ini adalah mazhabnya khalaf ya, setelah atau di bawah daripada mazhab as-salaf. Oke. Wa kana imamul haramain yadhhabu ilaihi thumma raja'a anhu. Wa kana imamul haramain, dan adalah al-imam al-haramain Abdul Malik al-Imam al-Juwaini, guru daripada al-Imam al-Ghazali rahimahullah ta'ala, yadhhabu ilaihi, dia menganut itu. Dia berpendapat sesuai dengan pendapatnya ulama-ulama khalaf. Artinya apa? Ayat mutasyabih terkait dengan sifat Allah Subhanahu wa taala ini ditakwil. Itu kata al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala. Oke. Mana tadi? Oke, semua roja'an, tetapi kemudian dia meralatnya. Awalnya dia berpendapat atau ikut dalam mazhab takwil, tapi setelah kemudian ya, namanya orang ya, ilmu itu kan berkembang ya. Terus berputar semakin hari semakin berkembang kalau dia mau kembangkan. Nah, kebetulan awalnya dia ikut pendapat khalaf, kemudian setelahnya dia ralat pendapatnya dan kemudian menganut pendapat mazhab salaf, yaitu tidak boleh ditakwilkan arti daripada ayat-ayat yang berkenaan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Oke. Faqala fi risalatin nizamiyah, ya, kemudian beliau Al-Imam Haramain ini berkata di dalam Ar-Risalah An-Nizamiyah, alladzina irtadihi dinan wa nadinullaha bihi aqdan ittiba'u salafil ummah. Ya. Adapun yang kami ridhoi, yang kami akui, yang kami relakan ia sebagai agama, wa nadinullaha bihi aqdan, dan kita menjadikan dia sebagai agama, akdan secara akad, secara tekad, mencamkan apa dia ittiba'u salafil ummah, yaitu mengikut pendapatnya salaful ummah, ulama-ulama salaf. Jadi itu salah satu ungkapan beliau, tentunya setelah meralat pendapat beliau yang sebelumnya mengikut mazhab khalaf. Ya, di dalam kitab Risalah Nizamiyah, Al-Imam Al-Haramain mengatakan bahwa yang kita ridhoi, ya kami termasuk dirinya maksudnya ya, kata beliau, yang kita ridhoi, yang kita akui ia sebagai agama, dan kita beragama kepada Allah menggunakan itu, artinya keyakinan itu secara akidah, kedan, yaitu apa? Mengikuti pendapatnya atau tuntunannya atau manhajnya ulama-ulama salafun as-salih. Ya. Khair. Fa innahum daraju ala tarkit ta'arrudi lima'aniha. Nah, karena sesungguhnya mereka ulama-ulama salaf ini daraju ala tarkit ta'arrudi lima'aniha. Ya, mereka menetapkan, mereka mematok, kurang lebih seperti itu, menempatkan ala tarkit ta'arrudi, atas meninggalkan at-ta'arrud, mengkaji, meneliti, mengotak-atik, itu maksudnya at-ta'arrud lima'aniha, terhadap maknanya. Jadi tak perlulah terlalu al-khawd, terlalu menyelami, mendalami makna daripada ayat-ayat mutasyabih tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Oke. Wa qala Ibnu Shalah, berkata Imam Ibnu Shalah,
Ala hadhihi tariqati madha sadrul ummati wa sadatiha. Ya, wa sadat ya, sadrul ummati wa sadatuha. Berkata Ibnu Salah rahimahullah, ala hadhihi tariqah, atas jalan inilah ya. Jalan tidak boleh mengkaji lebih jauh, mendalami lebih jauh tentang makna ayat yang berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Madha sadrul ummati wa sadatuha. Ya, dilewati sadrul ummati ya, ulama-ulama awal di awal, wasadatuha dan para pembesarnya. Jadi kata Imam Ibnu Salah bahwa atas mazhab inilah, atas jalan inilah, atas metode inilah, metode apa? Tidak boleh mendalami, tidak boleh mengotak-atik, tidak boleh mengkaji makna daripada ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan bahwa yang menganut paham itu, yang menganut metode itu sadrul ummah. Ya, jadi para pelopor, para ulama ya. Jadi ulama-ulama terdahulu lah, ulama-ulama di awal. Kurang lebih seperti itu generasi setelah tabi'in. Ini disebut dengan sadrul ummah. Dan bukan cuma selain mereka adalah pembesarnya. Ke belakang di sini rata-rata puak-puaknya lah, rata-rata tokoh-tokoh besar semua itu yang sependapat dengan itu. Bisa kita pahami bahwa yang berseberangan dengan mereka tentunya adalah ya orang-orang atau para ulama kelas, bukan berarti membeda-bedakan ya, bukan ya, ulama kelas terilah, sementara ulama kelas kakap kurang lebih seperti itu, mereka berpendapat sesuai dengan pendapatnya salaf. Oke. Wa iyaha ikhtara a'immatul fuqaha wa qadatuha. Ya, dan kepadanya lah, kepada tarkit ta'arud ini memilih para ulama-ulama fuqaha, ya ahli-ahli fikih semua, wa qadatuha dan para pelopornya, ya qadah itu orang yang berada di depan, dan para pelopornya semua itu mereka berpendapat juga dengan pendapat ulama-ulama salaf. Wa ilaiha da'a a'immatul hadis wa alamuhum. Wa ilaiha da'a a'immatul hadis wa alamuhu, dan kepadanya juga, kepada mazhab salaf ini menyeru, mendakwah, mempropagandakan ulama-ulama hadis, dan begitu juga a'lamha, para alimnya, orang-orang alimnya dalam bidang ilmu hadis, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari, Imam Bukhari, Muslim dan seterusnya. Wala ahada minal mutakallimina min ashabina yasdifu anha wa ya'baha, dan tiada seorang pun daripada ulama-ulama mutakallimin min ashabina, dari sahabat-sahabat kami, kata Imam Ibnu Salah sebagai mazhab Ahlus Sunnah, yasdifu anha, yang melabrak itu ya, artinya yang menentang itu, wa ya'baha, dan tidak setuju dengan itu, ya apa, tidak mau, yang tidak setuju dengan pendapat itu. Jadi Ibnu Salah seakan-akan ingin menegaskan bahwa semua aliran, dari aliran-aliran yang mu'tabarah, mulai daripada kalangan ahli fuqaha disebut juga ahli mutakallimin, begitu juga orang-orang ahli hadis. Nah, ini kalau sudah disebut kami ini ya kayak tidak ada jalan lain, kurang lebih seperti itu. Al-Imam Ibnu Salah menekankan itu, bahwa semuanya ini sebenarnya berpendapat seperti pendapatnya ulama-ulama salaf khair. Nah, itu penegasan lah daripada Al-Imam Ibnu Salah. Tidak bisa juga kita nafikan tentang ulama-ulama yang lainnya sebenarnya. Oke. Wakhtaro Ibnul Burhan, dan memilih Ibnu Burhan mazhab ta'wil, mazhab ta'wil. Ya, Ibnu Burhan memilih mazhab ta'wil. Qala, ia berkata, wa mansya'ul khilafi, ya, sumber perbedaan pendapat bainal fariqaini, antara dua kelompok tersebut, ya, mazhab salaf yang mengatakan mazhab tafwid, ya, masrahkan maknanya kepada Allah, dan khalaf yang mengatakan ta'wil. Ya, sumber perbedaan mereka di mana sih letaknya? Hal yajuzu ayyakuna fil Qur'ani syai'un lam na'lam ma'nahu. Apakah boleh ada di dalam Al-Qur'an sesuatu, ayat maksudnya, lam na'lam ma'nahu, yang kita tidak ketahui maknanya, boleh enggak? Itu dulu pertanyaannya. Karena
Dari situlah kemudian muncul perbedaan pendapat ini. Nah, keduanya ini, ya, jika kita mengatakan boleh, ya, berarti itu lah bisa melahirkan mazhab tafwid. Tapi kalau kita mengatakan tidak boleh, semuanya harus diketahui, maka itu yang bisa melahirkan mazhab ta'wil. Di situ sumber perbedaan pendapat itu muncul. Ya, aula ataukah tidak diketahui. Nah, bal ya'lamuhu ar-rasikhuna, akan tetapi yang mengetahuinya adalah ar-rasikhuna fil ilmi, orang yang mantap keilmuannya di dalam agama. Jadi itu dia sumber perbedaan pendapat, yaitu terkait dengan apakah boleh atau tidak boleh. Ada ayat di dalam Al-Quran yang kita tidak ketahui maknanya. Boleh enggak seperti itu? Dan yang tahu itu hanya orang-orang ar-rasih. Nah, tentunya jawabannya kemudian ya sesuai dengan ayat, kan begitu ceritanya. Ayat itu mengatakan ada yang mutasyabih, dan yang mutasyabih itu tidak ada yang mengetahui maknanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan nah di situ munculnya perbedaan pendapat. Dan ar-rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang mantap keilmuannya di dalam agama, yang melahirkan dua pendapat tentang atop dari kata ar-rasikh itu kemana, ataukah dia tidak. Nah di situ sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi ada yang mengatakan atop, ada yang mengatakan istinam. Karena ada yang mengatakan itu, maka lahirlah kedua pendapat ini. Nah itu kurang lebih seperti itu. Khair. Wa tawassata Ibnu Daqiqil Aidi faqala, dan watawassata, dan menengah Ibnu Daqiqil Aidi. Ibnu Daqiqil Aidi ya, ini juga mazhab Syafi'iyah, ulama besar juga. Dia menengah, artinya menengah di sini dia setuju ke sini, setuju juga ke sini, itu disebut dengan tawassut. Faqala, beliau berkata, idza kana ta'wilu qariban min lisanil Arab lam yunkar. Apabila takwil itu ya, dekat dari bahasanya orang Arab, lisannya orang Arab, lam yungkar, maka itu tidak diingkari. Artinya boleh. Dia akui juga mazhab takwil, dengan catatan. Ini catatan daripada Al-Imam Ibnu Daqiqil Aidi ini. Catatannya, kalau takwilnya itu tidak terlalu jauh, kurang lebih seperti itu mafhumnya. Takwilnya itu masih diterima karena bahasa itu atau kosakata itu adalah kosakata yang memang terkenal, umum, sudah diketahui artinya atau maknanya, maksudnya dalam bahasa keseharian orang-orang Arab, kurang lebih seperti itu. Maka ya kita takwil seperti itu, kurang lebih ya. Kita takwil seperti itu. Au ba'idan, atau jauh. Nah, ini dia masalahnya. Jauh sekali di lisannya orang-orang Arab, di bahasanya orang-orang Arab, tidak masyhur, tidak umum, kurang lebih seperti itu. Tawaqqafna anhu, maka kita berhenti darinya. Tawakuf kita di situ, tidak boleh kita maknai seperti itu kalau sudah terlalu jauh. Nah, ini bentuk tawassut daripada Al-Imam Ibnu Daqiqil Aidi. Wa amanna bi ma'nahu ala wajhil ladzi urida bihi ma'at tanzih, dan kita mengimani ayat tersebut dengan makna sesuai yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasrahkan itu maksudnya ya, ditafwidkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'at tanzih, berbarengan atau di samping kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat hawadis, sifat-sifat makhluk yang baru, kurang lebih seperti itu. Jadi kesimpulan beliau, kalau ada satu ayat yang menggambarkan sifat Allah Subhanahu wa taala yang menggunakan bahasa yang memang umum di lisanul Arab itu, oke, itu kita akui, kita terima, dan kita takwilkan begitu saja. Nah, itu kata beliau. Tapi kalau tidak ada, atau ada tapi jauh, nah di sini dia, kita harus beriman dan kita harus tawakuf. Nah, kita harus beriman, kita tawakuf, dan kita sucikan Allah Subhanahu wa taala dari apa yang dimaksud itu. Kalau maknanya sudah jauh ya, oke. Qala, beliau berkata, wa ma kana ma'nahu min hadhil alfazi zahiran. Adapun yang maknanya dari lafaz-lafaz ini ya, sifatullah zahiran, itu zahir, jelas, mafhuman, bisa dipahami, min takhatubil Arab, dari retorikanya, takhatubnya orang-orang Arab, bahasanya orang-orang Arab,
qulna bihi min ghairi tauqif, maka kita katakan bihi dengannya. Artinya kita ambil itu min ghairi tauqif, tanpa kita permasalahkan. Kita ambil saja kalau memang ada. Kama fi qoulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Aduhai alangkah celakanya aku, ala ma farrattu, atas apa yang aku lalaikan, abaikan, fi jambillah, pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata jambun di sini ini sifat Allah. Panahmiluhu, ayat Zumar ya, ayat 56 ya. Panahmiluhu, maka kita mengihtimalkan jambullah ini ala haqqillahi wa ma yajibu lahu, atas haknya Allah Subhanahu wa taala dan apa yang wajib terhadapnya. Ya, kita ihtimalkan. Jadi beliau memberikan satu contoh terhadap ayat yang berkenaan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala yang bahasanya atau lafaznya itu jelas dan itu terkenal di lisanil Arab, bahasanya orang-orang Arab. Nah, apa dia ayatnya? Nah, ini dia. Beliau mengatakan ya hasrata ala ma farratu fi jambillah. Itulah ayatnya. Jadi ini adalah ungkapan orang-orang yang masuk neraka di hari kemudian. Di sana kemudian mereka menyesal. Apa perkataan mereka? Mereka mengatakan, celakanya aku karena aku menyanyiakan sebelumnya selama di dunia apa yang ada di sisi Allah. Jambullah itu tepi. Nah, ini jambun kan bahasanya ini bahasa berindikasi tajsim ya, kurang lebih seperti itu. Tasbih kurang lebih seperti itu. Jadi sisi Allah. Nah, sisi Allah itu atau jambullah itu maksudnya adalah haknya Allah Subhanahu wa taala, kewajiban seorang hamba yang harus dia lakukan terhadap Tuhannya, beribadah, menjalankan syariat, ikut perintahnya, tinggalkan larangannya, itu yang disebut dengan jambullah. Artinya hakullah, kurang lebih seperti itu. Mengapa diartikan seperti itu? Karena kata jambun di lisannya orang-orang Arab, bahasanya orang-orang Arab itu sudah masyhur diartikan atau maksudnya adalah hak. Paham ya? Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau bahasa orang Arab mengatakan hada jambi, nah, maksudnya adalah ini adalah hakku. Itu sudah masyhur, sudah umum, sudah jelas, sudah zahir. Maka kita takwilkan seperti itu. Nah, itu versi daripada Al-Imam Daqiq Al-Aidi. Oke. Dzikru ma waqaftu alaihim, ya. Lain lagi nih, dzikru ma waqaftu alaihi min ta'wil ayati. Jadi tadi itu kalau kita mau bagangkan ya, kurang lebih ya. Jadi kita mau simpulkan yang tadi ya, anak-anakku sekalian, supaya lebih terarah. Jadi tentang ausafullah, tentang ayat mutasyabih ya. Bagaimana caranya? Begini, tentang mutasyabih berkenaan dengan ausafullah. Ini berkenaan dengan ausafullah. Nah, yang berkenaan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala ini itu ada dua mazhab ya. Ada dua manhaj. Satu adalah jumhur. Yang kedua adalah ya bukan jumhur. Artinya Thaifah ya. Thaifah, sekelompok ulama. Nah, jumhur ini terbagi lagi.
ada salaf, masuk juga ahlul hadis tadi ya, kalau tidak salah, salaf dan ahlul hadis. Saya singkat saja, ahlul hadis, dan satunya lagi adalah khalaf. Jumhur terbagi dua, ada ulama salaf dan ada ulama khalaf. Nah, ulama salaf dan begitu juga ahlul hadis, mereka menganut paham atau mazhab tafwid. Sedangkan ulama khalaf dia menganut madhab takwil. Oke. Nah, Taifah, Taifatun ini sejalan dengan sebegini ya, sejalan dengan jumhur daripada ulama khalaf terkait dengan ausafullah, ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat Allah yang mutasyabih itu, mazhab mereka adalah mazhab takwil. Taifah sama, kurang lebih seperti itu. Khair. Nah, cuma di sini tadi dikatakan bahwa Al-Imam Ibnu Daqiqil Aidi itu menengah, dia di tengah dia. Ada pertengahan. Al-Imam As-Suyuti tidak memasukkan beliau dalam bagian secara kolektif, tetapi beliau di sini dimasukkan oleh Imam As-Suyuti secara individu saja ya, per orang. Imam, jadi kita ikut di sini saja, fokus di sini saja dulu. Ibnu Daqiq, mazhab Ahlus Sunnah juga ulama kita. Daqiqul Aidi, dia tawassud. Ya. Begitu saja ya, atau bisa juga tawassud di jumhur, tawassud kemudian Taifah, nah, terserahlah. Nandukil Aid berkata begini, kalau ayat yang berkenaan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala itu ada pembenarannya dari sisi bahasa orang Arab, maka kita ikut kepada takwil. Kita kategorikan dia sebagai ayat yang harus ditakwilkan. Tetapi kalau tidak ada, maka kita kategorikan dia sebagai ayat yang harus ditafwidkan. Jadi ada agak netral lah, kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi bagaimana caranya ini? Ya. Nandaki bisa saya kasih begini saja, bisa tafwid, bisa juga takwil. Nah, Imam Daqiq sesuai dengan penjelasan tadi ya. Kita tak perlu saya tulis penjelasannya. Penjelasan beliau kalau maknanya itu zahir ya, umum, dikenal dalam bahasa orang Arab, maka kita takwilkan. Kalau tidak maka kita tafwidkan. Kurang lebih seperti itu. Oke. Selanjutnya ini oke, kita baca saja terus. Dzikru ma waqaftu alaihi min ta'wilil ayatil madhkurati ala tariqati ahli sunnah. Ya, penyebutan atau pembahasan apa yang aku kaji alaihi ke atasnya min ta'wilil ayat, daripada ta'wil ayat yang sudah disebutkan tadi, yaitu Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa ala tariqati ahli sunnah, sesuai dengan metodenya atau jalannya ahlus sunnah. Jadi sekarang Al-Imam As-Suyuti, beliau sendiri yang ingin mengomentari tentang ayat itu. Nah, seperti apa ini menarik sekali karena ini masalah akidah ya. Min dzalika, di antaranya adalah sifatul istiwa, sifat istiwa itu. Wa hasilu ma raaitu fiha sab'atu ajwibah, dan kesimpulan apa yang aku lihat tentangnya padanya ayat istiwa ini ada 7 jawaban.
ada 7 jawaban. Berarti ada 7 permasalahan, ada 7 pembahasan, kemudian dijawab, ya, dikomentari lah, kurang lebih seperti itu. Itu yang mau dipaparkan oleh Al-Imam As-Suyuti. Ahaduha, salah satunya, haka Muqatil wal Kilabi an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhum, ya, dihikayatkan oleh Muqatil dan Al-Imam Al-Kilabi dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala